Excellent. Guys, nambah lagi koleksi film psikobil kesukaan para psikopers, si orang-orang baik tapi hobi lihat film pembunuhan. Kembali Ed Clipper hadir untuk memberikan alur cerita film tercucok untuk kalian tempok. Respect sebesar-besarnya buat kalian para donatur hype dan para investor like meskipun tidak diminta. Jadi spesial buat kalian, kali ini saya akan ngasih klip dan review salah satu film psikobil terbaik versi Ed Clipper. Cerita berawal dari keberadaan seorang remaja cilik bernama Sophie yang mendadak terbangun oleh sesuatu yang sedang berusaha masuk ke kamarnya. Ia pun merasa itu bukanlah maling, melainkan seekor serigala yang sedang kelaparan. Ternyata itu adalah mimpinya Sophie yang sudah puluhan kali ia alami. Dan inilah. Mate, we have been trying. 10 tahun kemudian, Sophie yang sudah jadi remaja akil balik mengajak teman-temannya berkemping di sebuah hutan di pinggiran kota Wallace Amri. Konsepnya sih memang liburan biasa, tapi niat Sophie yang sebenarnya adalah untuk mencari sosok manusia serigala yang sampai sekarang masih selalu ia mimpikan. Rencana ini pun bermula setelah Sophie mendengar adanya sosok peternak yang katanya diserang oleh manusia serigala. Ia pun berharap mimpi buruknya akan berakhir jika Sophie melihat langsung sosok yang selalu menghantuinya. Tuh kan mimpi lagi. Lalu si pacar yang bernama John memberitahu bahwa mereka sudah berada tak jauh dari tempatnya si peternak yang dikabarkan tewas itu. Jenny boy. Excellent. It's been 3 days. Tak jauh dari lokasi mereka, seorang pendeta sedang menyelidiki kematian si peternak yang tewas dengan hewan-hewan peliharaannya. Karena selain baru pertama kalinya, Pak Pendeta menduga ini bukanlah perbuatan seekor serigala biasa. Supposition. A roaring campfire. Sophie menikmati malam sambil melihat kemesraan pasangan jadah pelopor maksiat di circle mereka. Lalu ia mengajak adiknya yang bernama Dean untuk mulai mendokumentasikan misi Sophie di hutan ini. That's fine. What do you want me? I'm recording. Hi, to find out what exactly. What do you mean attacked? Well, Sam sebenarnya merasa konyol dengan rencana Sophie yang ingin mencari manusia serigala. Ia pun menganggap Sophie kebanyakan nonton film horor hingga tidak rasional seperti ini. Lalu ia menyarankan Sophie agar nyobain yang namanya aduk songkol agar tidak percaya hal-hal gak jelas seperti ini. Lagian menurut Sam tidak pantas masih ada seorang perawan di circle mereka. it's your answer to everything. At least I'm not a frigid little virgin. Are you alright? Sophie galau karena tidak ada yang mengerti akan penderitaannya selama ini yang selalu memimpikan sosok serigala. Tak lama kemudian datanglah John yang mulai teler akibat kebanyakan minum takokak drink. Lalu ia berusaha menenangkan Sophie di tengah kondisi belalainya yang sudah tegap berdiri. Okay, sorry. Sophie merasa yakin itu adalah si manusia serigala yang telah memangsa si peternak. Ia pun akan berusaha mencarinya dengan atau tanpa ditemani John. See, sir, there's nothing here. Come on. Pencarian membawa mereka ke sebuah panti asuhan yang sudah ditutup beberapa tahun silam. Lalu Sophie menemukan sejambak bulu yang ia pikir berasal dari sosok yang ia cari. Mereka tidak menyangka ada sebuah bangunan terbengkalai di tengah hutan seperti ini. Lalu mereka menemukan sebuah lubang berhiaskan bercak darah yang membuat Sophie semakin penasaran.
Mereka semakin jauh masuk ke dalam bangunan panti yang begitu menyeramkan. Lalu tiba-tiba mereka menemukan ceceran darah lagi yang mengarah ke sebuah ruangan. Adanya bangkai binatang yang masih segar membuat Sophie yakin bangunan tua ini adalah sarangnya manusia serigala. Lalu ia gercep motoin penemuannya dan langsung ia kirimkan ke teman-temannya. Evidence? Okay, let's go. Sesuatu yang misterius telah menyerang dan membawa John entah kemana. Tapi meskipun takut setengah metong, Sophie mencari pacarnya itu. Sophie kini dikurung di salah satu kamar panti asuhan. Ia pun bertanya-tanya akan apa atau siapa yang telah membawanya ke tempat ini. Sophie baru sadar ternyata HP-nya sudah menghilang. Terlihat ia pun kesal karena gak bisa menghubungi teman-temannya. Di waktu yang sama, Sam bertanya-tanya kenapa sampai saat ini John belum kembali. Ia pun curiga jangan-jangan John dan Sophie aduk songkol sampai lupa waktu. Told you we should have gone looking for him last night. Morning, baby. Dean's right. Makin lama Sophie muak juga dikurung seperti narapidana wati. Lalu ia teriak minta tolong berharap ada orang yang mendengarnya. Hello? It's bolted. Come out here. Seseorang bernama Gavin katanya sengaja mengurung Sophie agar tetap selamat. Namun pria aneh ini tidak menjelaskan sosok apa yang menjadi ancaman di tempat ini. Sam dan Jen hanya menemukan bekas minuman John saja. Sementara Jen terlihat kesal atas sikap pacarnya yang sedikit pun tidak merasa khawatir terhadap teman-teman mereka. Dan tak hanya Jen, Dean pun bingung karena gak adanya sinyal, mereka tidak bisa menghubungi polisi. Lalu Dean mengajak kedua temannya untuk melakukan pencarian. Sophie melihat adanya sunroof yang sepertinya bisa ia jadikan jalan untuk kabur. Tapi karena terlalu tinggi, ia mencari cara lain untuk kabur. Tangan Sophie kurang panjang untuk meraih slot kunci di balik pintu. Bahkan meskipun sudah menggunakan ranjang duda, Sophie tetap saja gagal untuk membuka pintu. Di waktu yang sama, Gavin sedang menyiapkan seonggok tulang taring sapi yang entah mau dijadikan apaan. Kegiatan Gavin pun bisa terdengar oleh Sophie yang berada di lantai atas. Sophie menemukan bata yang goplak dan sepertinya bisa ia gunakan untuk membuka slot kunci. Dan mumpung si pria aneh sedang sibuk, Sophie langsung beraksi sesuai suara ketukan golok Gavin. Kecerdikan Sophie berhasil mengeluarkannya dari penjara. Lalu ia mencari jalan keluar yang berada di lantai bawah. She shouldn't even be here. Sophie mendengar kemarahan Gavin yang sudah bosan melakukan kebiasaannya selama ini. Di saat itu pula Sophie terus menuju pintu utama, tapi harus melewati dapur tempat Gavin bekerja. Sophie bisa mendengar perkataan aneh Gavin yang berbicara tentang keperawanan, Sandra, dan bulan purnama. Sejenak Sophie pun mikir apa mungkin si Gavin adalah manusia serigala yang ia cari. Atau bisa juga siluman ajag penghuni panti asuhan. Gavin katanya tidak akan membiarkan Sophie kabur begitu saja. Di sisi lain, Dean and the gang sedang mengirimkan pesan suara kepada Sophie, berharap bisa kekirim pas mereka dapat sinyal. Lalu Dean meminta Sam dan Jen untuk lanjut mencari sang kakak ke tengah kebun. Sementara ia akan pergi ke lokasi mobil, kali aja Sophie dan Josh sedang adu paruh di sana. Mate, you make sure. Yeah, I'll ring you, don't worry. Sister, alright? Yeah. Take this.
Sophie tidak akan berhenti berusaha kabur dari tempat ini. Tahu dong apa yang difikirkan Sophie. Sementara itu Gavin berniat untuk menemui Sophie yang sedang menjadi Spiderwati. Gavin bisa menebak apa yang baru saja dilakukan oleh si Sophie Sopterjen. Lalu untuk kedua kalinya Gavin berkata bahwa apa yang ia lakukan semata-mata untuk melindungi Sophie. Akan tetapi Sophie sudah gak peduli karena Gavin masih menutupi kengerian apa yang mengancam Sophie. Lalu Sophie menuduh Gavin sebagai orang yang telah membunuh John. No. You're beautiful. Si Gavin tiba-tiba menyebut Sophie sebagai wanita cantik dan ia pikir masih perawan. Lalu ia mengingatkan bahwa di daerah sini ada sosok pemangsa yang biasa berburu pada saat bulan purnama. Dan karena alasan itulah Gavin tidak mau jika sampai Sophie kelayaban di hutan sendirian. I'm sorry. I'm not talking to you. This is all your... Jen marah karena menganggap pacarnya ini telah membuat kedua teman mereka menghilang. Terlebih ia kasihan dengan Sophie yang sejak kecil gak punya ibu plus ditinggal kabur oleh ayahnya. Dean tidak menemukan Sophie dan John di lokasi parkiran yang memiliki sinyal. Lalu ia memberitahu Jen yang sudah berada di depan panti yang termasuk zona yang ada sinyalnya juga. Kemudian setelah mereka ngobrol, Dean bertemu Pak Pendeta yang ternyata akan ke lokasi bangunan panti. Pak Pendeta pun akhirnya tahu bahwa teman-teman Dean sedang berada di tempat itu. Tapi ketika mendengar Sophie dinyatakan menghilang, Pak Pendeta jadi teringat dengan Gavin sang psikopat yang dulu pernah menghebohkan panti asuhan hingga ditutup sampai sekarang. Ia pun merasa Gavin sudah kembali ke bangunan panti setelah sekian tahun menghilang begitu saja. Just pray your friends are safe. Gavin lagi-lagi bertingkah aneh sambil meluapkan rasa lelahnya selama ini. Di saat itu pula Sophie kembali mencoba peruntungan untuk bisa kabur secepatnya. Mereka akhirnya menemukan lubang masuk menuju panti asuhan. Kemudian Sam menyuruh Jen menunggu selama ia masuk untuk mencari teman-teman mereka. I don't want to lose you as well. Sam mendengar teriakan Sophie yang baru saja dikagetkan oleh sosok misterius. Kedatangan Sam ini pun jelas menjadi harapan bagi Sophie yang ingin kabur. Sam, where are you going? To find something to break. Sam! Sesuatu yang misterius baru saja menyerang Sam sampai pria ini pun tewas seketika. Sosok ini pun kini berusaha masuk ke tempatnya Sophie. Sosok misterius itu mencari jalan lain untuk menangkap Sophie. Sementara Sophie sendiri sedang memikirkan cara untuk menuruni bangunan panti. Sophie benar-benar diserang sosok manusia serigala seperti yang selalu ia mimpikan. Tapi untungnya ia berhasil lolos dan sembunyi di tempat yang aman. Di sisi lain, Jen masih menunggu Sam yang tanpa ia tahu sudah pindah alam. Hi, this is Sam. Please leave a message. Di tengah persembunyian Sophie, Jen berhasil menghubungi polisi meskipun langsung terputus oleh gangguan sinyal. Lalu ketika sinyal kembali muncul, ia iseng menghubungi nomor HP-nya John. John! Jen terjatuh ke tempat pembuangan sisa makanan si manusia serigala. Selain terlihat becek, aroma tempat ini seolah bisa merontokkan bulu hidung. Jen akhirnya menemukan John yang sudah tewas diserang oleh si manusia serigala. Sementara Pak Pendeta yang sudah datang langsung menyiapkan pistol untuk ikut membantu mencari teman-teman Dean. Lalu ia menyuruh Dean menunggu daripada cuma pegang kamera dan jadi beban saja.
Gavin menyuruh Sophie agar segera kembali ke kamarnya. Tapi boro-boro nurut yang ada Sophie ketakutan karena menganggap Gavin adalah si manusia serigala. Move away from him, he's dangerous. You remember me? Pak Pendeta tidak menyangka sekian lama Gavin menghilang, ia sudah kembali lagi ke tempat ini. Lalu Pak Pendeta menceritakan dosa Gavin di masa lalu yang telah membunuh pendeta senior bernama Jacob. Mendengar tuduhan tersebut, Gavin mendadak tantrum gak jelas sambil menyebut bahwa ia bukanlah pelakunya. Karena pelaku yang telah membunuh Jacob adalah adiknya Gavin yang bernama Vincent. Pak Pendeta gak percaya dengan semua omongan Gavin. Malahan ia menganggap Gavin akan berubah menjadi sosok manusia serigala. Sosok yang selama ini meneror Sophie akhirnya datang dan terus memburu Pak Pendeta. Dan mumpung ada kesempatan, Gavin membawa Sophie ke tempat yang lebih aman. Please, we gotta go. Yes. Sophie berhasil menyelamatkan Pak Pendeta dari kebrutalan adiknya Gavin. Dean pun bisa mendengar kekacauan dari kelakuan Vincent yang berjiwa psikobil atau psikopat kanibil. Pak Pendeta akhirnya muncrat setelah ditangkap dan dilempar oleh Vincent. Lalu ketika Dean akan kabur, Vincent keburu datang dan langsung memburu Dean. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat Dean dicupang Vincent yang berjiwa psikobil atau psikopat kanibil. Dean pun dibawa untuk dijadikan stok makanan oleh Vincent si manusia serigala. Lalu ketika mereka akan kabur, Sophie mendengar teriakan Jen yang sedang minta tolong. Vincent yang sudah tahu keperawanan Sophie dari Gavin menyuruhnya untuk kembali ke kamar. Sementara Gavin yang memilih nyari aman meminta agar Sophie menuruti kemauan adiknya. Untuk sementara mereka selamat dari kebrutalan Vincent. Dan karena alasan adiknya inilah Gavin yang selama ini mengurusnya sudah lelah menjadi pelayan Vincent. Your brother. How did he get like that? Jadi gini guys, setelah kematian orang tuanya, Gavin dan Vincent dikirim ke panti asuhan yang dikepalai oleh Jacob sang pendeta senior. Hingga suatu ketika Vincent yang sedang gabut membunuh segambreng burung yang membuat Jacob murka. Vincent memang mendapat hukuman tapi tidak mampu menghentikan kelakuannya yang hobi menghabisi hewan piaraan. Dan karena alasan itulah Jacob mengurung Vincent bersama kawanan anjing liar. Berbeda dengan Vincent yang barbar, kala itu Gavin terbilang remaja yang taat. Namun ia tidak bisa berbuat banyak dan hanya meratapi nasib sang adik yang dikurung di kandang dogi. Sampai suatu ketika Gavin melihat kebiasaan Jacob yang akan memberi makan para dogi termasuk Vincent. Vincent membunuh orang yang telah membuatnya kena mentol hingga bertingkah layaknya seekor serigala. Lanjut ia pun kabur hingga membuat Gavin kefitnah sebagai pelaku yang telah menghabisi Jacob. Setelah kematian Jacob, Gavin katanya berhasil kabur dan hidup berdua dengan Vincent di tengah hutan. Sementara kejadian tersebut membuat panti asuhan Jacob akhirnya ditutup. Tapi karena Gavin sudah menganggap panti asuhan ini adalah rumahnya, seminggu yang lalu ia memutuskan untuk tinggal di tempat ini. Selama itu pun ia berburu segala macam hewan untuk memberi makan adiknya. Do you still believe? Gavin menyebutkan bahwa ia dan adiknya sangat ngefans terhadap sosok perawan suci. Dan karena alasan itulah ia dan Gavin tidak mungkin melukai Sophie. Sophie bergegas kabur saat kakak beradik ini baku hantam. Lalu tiba-tiba ia melihat Dean yang ternyata masih hidup. Take things on. Gavin berusaha menyadarkan Vincent bahwa mereka adalah saudara dari celengan yang sama. Momen ini pun dijadikan kesempatan oleh Sophie untuk segera kabur menggunakan mobil. Let's go. He didn't make it.
Setelah membuat Gavin pingsan, Vincent sang psikobil mengejar Sophie. Sementara Sophie sedang sibuk menyalakan mobil yang susah menyala. Did we lose him? Sophie tahu ini adalah perbuatan Vincent yang baru saja melemparkan jasad Gavin untuk menghentikan mereka. Lanjut mereka pun kabur ketika malam sudah berganti pagi. Kemudian Sophie meminta Jane untuk menghentikan pendarahan Dean yang kian melemah. Jane, he's gonna die if you don't. Sophie baru sadar ternyata Vincent nyempil di bagasi dan baru saja menusuk Jane sampai meninggoy seketika. Singkat cerita, para polisi gak berguna datang berkat panggilan Jane semalam. Sementara Sophie yang baru sadar memberitahu para polisi akan keberadaan Vincent di bagasi mobil. Sophie menyuruh Gavin pergi karena ia bukanlah perawan seperti yang ia kira. Karena semasa kecil, Sophie adalah korban kebiadaban sang ayah yang merupakan predator celengan imut. Kelakuan ayahnya ini pun terjadi semenjak Sophie kehilangan ibunya. Vincent akhirnya sekarat dengan kondisi kelilipan kalung salib berbahan aluminium alloy. Lalu Sophie tinggal menuntaskan perlawanannya menggunakan batu gedong. Sophie yang cuma gadis merana membiarkan Vincent mati dengan sendirinya. Karena sejatinya orang baik akan tetap menjadi baik meskipun mendapatkan penindasan. Mimpi buruk Sophie tentang serigala sebenarnya adalah gambaran dari kelakuan ayahnya yang selalu memperkaosnya hampir setiap malam. Trauma Sophie jelas membekas sampai ia dewasa. Dan karena alasan itulah niat Sophie yang tadinya ingin menyembuhkan trauma, malah bertemu psikobil bertemakan serigala. Tapi untungnya perjuangan Sophie berhasil mengalahkan Vincent sang psikobil, meskipun harus Sophie bayar mahal dengan kematian teman-temannya. We've got you now. Got you now.